Resolusi tahunan Anda gagal bukan karena kurang usaha. Ia gagal karena Anda mencoba membangun sebuah istana, tujuan besar Anda, di atas fondasi getaran yang masih berupa gubuk, getaran harian Anda. Ubah fondasinya hari ini, maka istana itu akan terbangun dengan sendirinya. Selamat datang kembali, para arsitek realitas. Kita sekarang berada di sebuah momen yang sangat menarik. Sebuah momen di mana banyak orang mulai merencanakan, berjanji pada diri sendiri, dan menuliskan apa yang mereka sebut sebagai resolusi, terutama resolusi finansial. Mungkin Anda salah satunya. Anda duduk dengan antusias, menulis di buku catatan Anda, tahun depan penghasilan harus naik 100%, tahun depan harus punya tabungan 100 juta, tahun depan harus lunas utang. Kedengarannya sangat bagus, sangat proaktif, dan sangat termotivasi. Tapi mari kita jujur satu sama lain di ruang privat ini. Berapa banyak dari resolusi tahun lalu yang benar-benar tercapai? Berapa banyak yang bahkan Anda lupakan di bulan Februari? Anda mungkin menyalahkan kurangnya disiplin, kurangnya kerja keras, atau kondisi ekonomi. Tapi sebagai seorang yang mendalami fisika kesadaran, saya di sini untuk memberitahu Anda sebuah kebenaran yang lebih dalam. Resolusi finansial Anda gagal bukan karena usaha Anda kurang. Resolusi Anda gagal karena konsep resolusi itu sendiri secara getaran adalah sebuah kesalahan. Itu adalah sebuah strategi yang dirancang untuk gagal sejak awal, karena ia didasarkan pada getaran kekurangan, bukan kelimpahan. Hari ini saya akan tunjukkan mengapa Anda harus berhenti membuat resolusi tahunan, dan apa yang harus Anda lakukan sebagai gantinya. Sebuah praktik harian yang jauh lebih sederhana, lebih ringan, namun ribuan kali lebih kuat. Rahasia titik getar harian. Bagian 1. Diagnosis. 4 jebakan getaran di balik resolusi. Untuk memahami solusinya, kita harus membedah penyakitnya. Mengapa resolusi tahunan adalah strategi yang buruk secara getaran? 1. Resolusi lahir dari getaran kekurangan. Perhatikan baik-baik. Dari mana datangnya sebuah resolusi? Ia lahir dari pengakuan atas apa yang tidak Anda miliki. Aku ingin penghasilan 100 juta adalah afirmasi getaran yang berbunyi, saat ini aku tidak punya 100 juta. Anda memulai tahun baru Anda dengan memancarkan sinyal kekurangan yang sangat kuat. Dan seperti yang kita tahu, apa yang Anda pancarkan, itulah yang akan Anda tarik lebih banyak lagi. 2. Resolusi menciptakan jurang getaran yang terlalu lebar. Jika saat ini penghasilan Anda di 10 juta per bulan dan Anda menetapkan resolusi harus 50 juta per bulan, Anda sedang menciptakan sebuah jurang getaran yang menganga. Pikiran bawah sadar Anda tidak bisa menjembatani jarak itu. Setiap kali Anda memikirkan tujuan 50 juta itu, alih-alih merasa termotivasi, suara kecil di dalam diri Anda akan berbisik, mustahil, bagaimana caranya? Bisikan ini adalah resistensi atau perlawanan, dan perlawanan inilah yang membatalkan manifestasi Anda. 3. Resolusi berfokus pada melakukan bukan menjadi. Resolusi biasanya adalah sebuah daftar tindakan. Harus menabung lebih banyak, harus bekerja lebih keras, harus cari klien baru. Ini adalah fokus pada melakukan. Padahal hukum getaran tidak bekerja seperti itu. Anda tidak bisa melakukan untuk menjadi kaya. Anda harus menjadi pribadi kaya terlebih dahulu dalam getaran Anda. Baru kemudian Anda akan secara alami melakukan tindakan-tindakan yang selaras. 4. Resolusi mencuri kekuatan dari saat ini. Resolusi menempatkan kebahagiaan dan kelimpahan Anda di satu titik yang jauh di masa depan. Aku akan bahagia jika tabunganku 100 juta. Ini secara otomatis membuat saat ini terasa tidak cukup baik. Padahal satu-satunya titik di mana Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan adalah saat ini. Dengan terus fokus ke masa depan, Anda membuang-buang seluruh kekuatan kreatif Anda yang hanya ada di hari ini. Bagian 2. Pergeseran paradigma. Lupakan tujuan, setel kompas Anda. Jadi jika resolusi adalah kesalahan, apa solusinya? Solusinya adalah berhenti berobsesi dengan tujuan, alias destinasi yang jauh, dan mulai fokus pada titik getar harian Anda, alias kompas Anda saat ini. Bayangkan Anda adalah kapten sebuah kapal besar di tengah lautan, dan tujuan Anda adalah sebuah pulau impian yang jauhnya ribuan kilometer. Pembuat resolusi akan berdiri di anjungan, terus-menerus melihat pulau itu dengan teropong, merasa stres karena jaraknya begitu jauh. Ia akan memaksa krunya bekerja 24 jam untuk memutar haluan kapal 90 derajat secara paksa. Kapal itu akan oleng, krunya kelelahan, dan kemajuannya hampir tidak ada. Penyetel titik getar akan masuk ke ruang kemudi.
Ia tidak melihat pulau yang jauh itu, ia hanya melihat kompas di depannya. Tugasnya sederhana. Hari ini aku hanya perlu memastikan arah kemudiku bergeser 1 derajat ke arah yang benar. Pergeseran 1 derajat setiap hari terasa sangat kecil dan ringan, hampir tidak ada usaha. Tapi apa yang terjadi setelah berlayar selama 1 tahun? Pergeseran 1 derajat yang konsisten setiap hari akan membawa kapal Anda ke benua yang sama sekali berbeda. Titik getar harian Anda adalah kompas itu. Tugas Anda bukanlah mencapai target 100 juta tahun depan. Tugas Anda adalah getaran apa yang aku pilih untuk pancarkan di 24 jam ke depan. Menangkan hari ini secara getaran, maka tahun Anda akan menang dengan sendirinya. Bagian 3. Lokakarya. 3 langkah menginstal titik getar harian Anda. Inilah rahasianya, ini adalah sistem operasi baru yang harus Anda install untuk menggantikan program resolusi yang sudah usang. Ini terdiri dari 3 praktik harian yang sangat sederhana. Langkah pertama, kalibrasi pagi, ini niat perasaan. Lupakan daftar tugas Anda. Yang pertama Anda setel di pagi hari bukanlah apa yang harus dilakukan, tapi bagaimana keinginan aku merasakan. Tindakan praktisnya, segera setelah bangun, sebelum ponsel mengkontaminasi pikiran Anda, duduk tenang selama 5 menit, tarik nafas dalam, lalu tetapkan niat perasaan Anda untuk hari itu. Contohnya, alih-alih berkata hari ini harus dapat 3 klien, katakan hari ini aku memilih untuk merasa tenang dan percaya. Hari ini aku memilih untuk menjadi saluran bagi ide-ide brilian. Hari ini aku memilih untuk melihat kelancaran dalam segala hal. Mengapa ini bekerja? Anda sedang mengatur titik getar atau frekuensi dasar Anda untuk hari itu. Anda sedang memberitahu alam semesta, ini adalah frekuensi yang aku pilih, dan alam semesta akan mulai mengirim experience yang cocok dengan frekuensi itu. Langkah kedua, kalibrasi siang, ini adalah jangkar kesadaran Anda. 1 menit, inilah momen di mana resolusi biasanya gagal. Di tengah hari, hidup nyata menghantam. Klien marah, tagihan datang, target tidak tercapai. Getaran Anda langsung jatuh. Tindakan praktisnya, pasang pengingat di ponsel Anda beberapa kali sehari. Saat pengingat itu berbunyi, berhentilah dari apapun yang sedang Anda lakukan. Ini adalah jangkar kesadaran Anda. Lakukan ritual 1 menit, tarik nafas dalam 3 kali, tanyakan, di mana pikiranku barusan? Apakah di masa lalu atau di masa depan? Tarik kembali kekuatan Anda ke saat ini. Ingat kembali niat perasaan Anda di pagi hari. Iya, hari ini aku memilih untuk merasa tenang dan percaya. Mengapa ini bekerja? Ini adalah latihan menyetel kembali kompas Anda di tengah badai. Anda melatih diri untuk tidak hanyut oleh getaran negatif. Anda melatih otot untuk kembali ke titik getar pilihan Anda dengan cepat. Langkah ketiga, kalibrasi malam, ini adalah jurnal bukti. Pembuat resolusi akan melihat jurnalnya di akhir hari dan merasa gagal karena tujuannya masih jauh. Ini memupuk getaran kegagalan, kita akan membalikannya. Tindakan praktisnya sebelum tidur, ambil buku catatan Anda, tulis judul, Jurnal Bukti. Tugas Anda adalah menuliskan 3 bukti sekecil apapun bahwa alam semesta sedang bekerja untuk Anda dan mendukung Anda hari itu. Contohnya, 1. Mendapat tempat parkir dengan mudah. 2. Teman tiba-tiba mentraktir kopi. 3. Pekerjaan yang sulit ternyata selesai lebih cepat dari dugaan. Mengapa ini bekerja? Anda sedang melatih otak dan pikiran bawah sadar Anda untuk fokus pada apa yang berhasil, pada kelimpahan yang sudah ada. Ini adalah getaran syukur tingkat lanjut. Anda tidur dalam frekuensi aku didukung dan aku berhasil, yang akan menjadi fondasi getaran Anda untuk esok hari. Puncak kesadaran, Anda tidak membangun masa depan, Anda membangun saat ini. Lupakan resolusi finansial tahunan Anda, lupakan tujuan-tujuan besar yang menciptakan jurang getaran dan membuat Anda merasa kecil. Kekayaan Anda tidak dibangun di masa depan. Kekayaan Anda dibangun di dalam kumpulan ribuan saat ini yang Anda jalani dengan getaran yang selaras. Sebuah resolusi adalah kontrak dengan masa depan yang didasari oleh ketakutan dan kekurangan di masa kini. Sebuah titik getar harian adalah perjanjian dengan masa kini yang didasari oleh kepercayaan dan kelimpahan yang Anda pilih saat ini. Anda tidak perlu mengubah seluruh hidup Anda tahun depan. Anda hanya perlu mengubah 5 menit di pagi hari ini, Anda hanya perlu mengambil 1 menit di siang hari ini, dan Anda hanya perlu 5 menit di malam hari ini. Itulah rahasia yang sesungguhnya. Berhenti mencoba menjadi arsitek dari sebuah cetak biru istana yang rumit di masa depan. Mulailah menjadi seorang perajin batu bata yang telaten hari ini. Fokus untuk membuat batu bata getaran terbaik di pagi hari, siang hari, dan malam hari. Letakkan batu bata itu dengan perasaan tenang, percaya, dan bersyukur. Dan tanpa Anda sadari, batu bata harian itu akan menumpuk. Dan suatu hari Anda akan terbangun dan menyadari bahwa Anda sedang berdiri di dalam istana kelimpahan yang Anda impikan. Tantangan untuk Anda, lupakan semua resolusi Anda. Selama 7 hari ke depan berkomitmenlah untuk melakukan satu saja dari 3 langkah kalibrasi harian ini. Pilih yang paling mudah bagi Anda, lakukan dengan konsisten dan catat pergeseran halus yang Anda rasakan dalam energi Anda. Itulah awal dari keajaiban Anda.